Kita kembali lagi di agenda ataupun di talk show Marcina FM dengan saya, Ita, yang akan memandu atau memoderatori untuk talk show malam. Oke, dalam talk show kali ini, di setiap hari Jumat, kita akan membahas tentang undang-undang ataupun rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang kemarin di tanggal 12 April sudah menginjak umur 1 tahun. Selamat untuk kita semua yang sudah luar biasa menciptakan adanya undang-undang ini atas dari pencapaian kita semua yang konsisten dalam menangani dan memerangi tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa dari 2 lembaga gitu. Pertama adalah Mbak Dita Wisnu, itu dari jejaring masyarakat sipil yang mengawal Undang-Undang TPKS yang sudah hadir juga di ruang Zoom hari ini, dan juga ada dari Kak Tuti Wijaya, itu dari LBH Semarang. Halo Kak Tuti, halo Mbak Dita. Halo Mbak Ita, selamat malam. Terima kasih udah bisa bergabung hari ini ya. Terima kasih, maaf tadi ada beberapa teknis yang kita selesaiin dulu. Dan hari ini kita akan banyak membahas tentang undang-undang atau rancangan turunan atau peraturan pelaksana, peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oke kawan-kawan Marsina, ya, hari ini talk show kita yang memang setiap hari Jumat selalu ditayangkan juga lewat streaming Facebook Marsina FM. Nanti teman-teman bisa langsung berkolaborasi atau memberikan komentar, masukan, tanggapan, bahkan bertanya ke narasumber. Bisa yang ada di Zoom, silahkan langsung buka chat roomnya yang ada di Facebook, nanti akan dibacakan oleh kru Marsina FM yang lain. Oke, Kak Dita dan Kak Tuti dan Kak Dita, mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri. Mungkin akan saya mulai dari Kak Dita, nanti setelah itu akan kita langsung dalam posisi masuk ke talk show Marsina FM. Silakan Kak Dita. Ya, selamat malam sahabat Marsina. Semoga di cuaca Jakarta dan sekitarnya yang lagi agak hujan nih dan lagi musim-musimnya flu, semoga tetap sehat gitu ya. Saya Dita Wisnu, saya seorang praktisi hukum dan peneliti. Saya juga founder dari Pasar Keranjak, dan di peraturan ini saya ikut gabung di dalam jejaring masyarakat sipil atau juga tim CSO yang mengadvokasi peraturan turunan Undang-Undang TPKS. Gitu. Oke, terima kasih Kak Dita. Nanti kita akan banyak mengekspor ya soal peraturan turunan yang tadi Kak Dita sampaikan. Kita akan beralih ke Kak Tuti. Kak Tuti bisa perkenalkan dirinya, takut saya ada yang salah gitu, biar memperkenalkan diri secara langsung ke kawan-kawan yang ada di Zoom maupun di live Facebook. Silakan Kak Tuti. Ya, selamat malam kawan-kawan. Tadi sebutnya sahabat Marsina ya. Sorry, baru pertama kali join juga bareng teman-teman. Salam kenal. Dan kenalkan, aku Tuti dari LBH Semarang. Di LBH Semarang fokus pada 2 isu sebenarnya. Pertama di isu sipil dan politik. Saya fokus di isu perempuan. Kemudian yang kedua ada di divisi buruh. Itu juga fokus ke buruh perempuannya gitu. Udah di LBH sejak 2020 gitu sih. Jadi sebenarnya masih tahap belajar juga. Salam kenal buat teman-teman dan juga salam kenal Mbak Dita. Ya, salam kenal. Oke, kita akan langsung mengekspor soal apa sih itu dinamika dalam proses dari mulai TPKS terbentuk sampai sudah 1 tahun TPKS ini berjalan. Apakah dinamika dalam pengawalan dan prosedur dalam tindakan kekerasan seksual, dan bagaimana hambatan tantangan yang ada di lapangan. Oke, saya akan langsung membuka talk show kita hari ini. Saat Pasina, saya ingatkan lagi, silahkan bergabung. Yang belum bisa bergabung di Zoom, silahkan bergabung di Marsina FM. Nanti kru Marsina FM akan memberikan link Zoom-nya, link Facebook-nya untuk bisa bergabung. Dan nanti akan bisa teman-teman dari
Facebook bisa langsung bertanya, mengkomentari atau memberikan tambahan semangat untuk untuk mengawal undang-undang rancangan pelaksanaan undang-undang TPKS. Oke, saya coba masuk ke sesi pertama. Sesi pertama kita adalah soal dinamika advokasi korban KS pasca undang-undang TPKS. Saya akan coba ke Mbak Tuti dulu, Kakak Tuti dulu. Kak Tuti ini kan advokasi gitu di LBH Semarang yang memang pasti juga ini akan bersinggungan dengan kasus soal tindak pidana kekerasan seksual. Nah, menurut Kak Tuti, bagaimana dinamika penanganan kasus KS gitu di LBH Semarang, Kak? Ya, kalau bicara mengenai dinamika, mungkin apa ya, sangat bergulir ya gitu. Dinamikanya sangat banyak gitu. Apalagi dari tahun 2020, 2021 hingga sampai sekarang, LBH Semarang itu kan menjadi salah satu pendamping pendamping korban perempuan gitu khususnya di Kota Semarang sendiri gitu. Bahkan LBH Semarang itu mencatatkan dari tahun 2021 sampai ke 2022 itu yang data terakhir itu mengalami lonjakan cukup signifikan, yaitu sebesar 142%, yang dimana dulu pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual itu hanya 19 aduan gitu, sedangkan di tahun 2022 itu melonjak. Ya mungkin lebih tepatnya di setelah pengesahan Undang-Undang TPKS itu ya, itu mulai melonjak sebanyak 46 kasus itu masuk ke LBH Semarang gitu. Bahkan LBH Semarang itu sendiri mengadvokasi atau mendampingi korban itu sebanyak 29 kasus. Itu baik litigasi dan non litigasi yang LBH Semarang tangani gitu. Nah, kemudian kami juga men-tracking khususnya di Jawa Tengah sendiri dari beberapa media. Misalnya kami men-tracking pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan gitu, perempuan dan anak sih. Kalau yang ini ada di beberapa media, kayak kita tracking di Kompas, kita tracking di Radar Semarang, Radar Solo, Radar Kudus, dan juga beberapa media lokal di Semarang. Itu tercatat ada 43 kasus pelanggaran sejak Januari 2022 sampai Oktober 2022. Jadi memang ada 43 dengan korban itu sebanyak 1.000 lebih kasus kekerasan seksual. Nah, Halo, sebentar. Ahong bisa bantu unmute, di mute atau di ini? Atau dikeluarin? Atau dikeluarin? Nah, oke, mungkin bisa aku lanjut sedikit ya. Silakan, maaf ya Kak. Ya, ngomongin dinamika tentunya banyak banget yang LBH Semarang tangani gitu kan. Itu baik dari internal maupun eksternal kita bisa bahas gitu ya. Mungkin itu sih data-data yang dari LBH Semarang gitu tanganin, baik dari ngomongin dinamika kan nggak ngomongin satu dari sudut pandang aja ya gitu ya. Jadi memang ada banyak hal yang dinamika yang kita temui, baik dari kita sebagai pendamping baik kita sebagai pendamping korban itu sendiri atau dari APH atau si perangkat penegak hukumnya sendiri gitu. Sorry semuanya. Sorry Kak, sorry. Oh sudah jadi kaos Kak, Mbak. Silahkan Mbak Dian. Oke, sorry Kak, bisa dilanjut? Ya, memang dari LBH Semarang sendiri itu mencatatkan gitu ya begitu banyak kasus kekerasan seksual dari 2021 bahkan di 2022 yang setelah pengesahan Undang-Undang TPKS itu ada terjadi kenaikan gitu. Dan kemudian yang bisa LBH catatkan sendiri berkaitan dengan dinamika khususnya gitu, memang masih sangat perlunya kerjasama antara
kita gitu sebagai pendamping maupun sebagai APH sebagai penegak hukumnya begitu kan. Jadi memang belum ada sinkronisasi nih sebenarnya khususnya di Jawa Tengah sendiri begitu. Karena ternyata masih banyak APH yang meskipun undang-undang itu udah satu tahun kayaknya ya, udah 1 tahun undang-undang TPKS itu disahkan, ternyata masih ditemui APH atau khususnya kayak misalnya penyidik begitu, itu melakukan intimidasi bahkan reviktimisasi pada korban gitu. Mungkin itu dulu kalau misalnya ngomongin dinamika gitu. Oke, tadi kan melonjak, berarti kalau misalkan melonjak gitu kan, melonjak adanya undang-undang ini terbentuk atau disahkan, itu berarti banyak yang mau berbicara ya Kak, mau speak up ya, mau bilang gitu bahwa saya adalah korban. Nah, Ya, tantangannya lepas dari ABH tadi, apakah ada yang lain Kak? ya memang prediksi kami memang setelah adanya undang-undang ini disahkan ada semacam awareness gitu ya dari masyarakat gitu. Jadi beberapa korban misalnya gitu saya tanya gitu kan apa yang membuat Mbak itu melakukan konsultasi atau berani berspeak up gitu. Salah satunya dalam beberapa jawaban begitu mereka menjawab kan sekarang sudah ada undang-undang TPKS gitu. Jadi mereka memang sudah ada aware akan hal itu gitu dan pengetahuan tentang ini adanya undang-undang yang bisa melindungi memang sedikit banyak sih gitu. Tapi memang masih ada tantangannya gitu kan. Kayak misalnya korban yang datang tadi ngomongin tantangan ya, itu bisa jadi internal dan juga eksternal yang dimana misalnya internalnya kita ngomongin masalah korban kekerasan seksual itu sendiri kan dia mengalami trauma gitu kan kebanyakan mengalami trauma yang dari tingkat sedang sampai ke tingkat yang cukup tinggi begitu. Nah ini tidak dibarengi dengan kesadaran dari APH gitu. Kayak misalnya ada satu konsultasi, ada satu kasus yang kita dampingi begitu. Dia korban masih mengalami trauma, ya sedang mendapatkan pendampingan begitu, pendampingan secara psikis dalam artian datang ke psikolog, akan tetapi tidak dibarengi dengan APH yang mengerti keadaan dari si korban gitu. Ini masih saja terjadi gitu kan. Bahkan yang tadi sempat saya sebutkan terakhir itu ada di salah satu Polres begitu, bahkan ada di salah satu pengadilan gitu. Si polisi dan si hakim gitu itu melontarkan kata-kata yang memojokkan gitu kan, atau bahkan memberikan statement yang membuat hati dari si korban itu sendiri terluka gitu. Jadi di sini tidak hanya memberikan trigger atau reviktimisasi, tapi juga seolah-olah si APH ini malah justru dengan keterbatasannya dan juga mungkin secara penerapannya dari undang-undang ini atau bagaimananya saya kurang begitu tahu ya bagaimana proses sosialisasi dari adanya undang-undang hingga sampai ke misalnya polsek atau ke pengadilan-pengadilan yang ada di daerah itu distribusinya itu seperti apa gitu. Jadi memang perspektif dari APH ini begitu kurang begitu. Jadi memang dalam penanganan sering banget akhirnya korban jadi takut gitu kan, traumanya muncul lagi, bahkan ada yang sampai pingsan gitu. Itu kondisi yang dari internal gitu kan, dari internal yang juga ditimpa dari eksternal begitu kan. Jadi memang korban kan memiliki karakteristik bahkan 46 kasus itu ya 46 orang yang sangat berbeda gitu dengan trauma yang sangat berbeda, enggak semua satu kasus A misalnya sama satu kasus B itu enggak sama gitu kan, traumanya enggak sama, perlakuannya juga berbeda, hal-hal yang seperti itu, tapi tidak dibarengi dengan bagaimana si APH ini memiliki perspektif juga begitu.
Dan juga tantangan eksternal yang lain adalah keluarga misalnya, keluarga dari si korban yang memang kadang tidak mendukung gitu kan, karena beberapa korban yang saya dampingin itu dia tidak mendapatkan support dari keluarga, sedangkan mau siapa lagi gitu. Bahkan LBH Semarang sendiri tidak bisa 1-24 jam itu bareng sama korban gitu kan. Itu menjadikan menjadikan satu tantangan gitu kan, bagaimana tidak hanya kita menyelamatkan atau mencoba untuk memberikan atau mencoba berupaya untuk memberi kesembuhan kepada korban, akan tetapi bagaimana kita memberikan pengertian kepada keluarga. Itu juga salah satu tantangan gitu kan, karena kita melihat kalau misalnya korban itu tidak memiliki support system gitu, misalnya dari dukungan dari keluarga, kedepannya itu kadang si korban ini jadi ragu karena dia tantangannya nggak menghadapi pengadilan yang seperti itu, tidak hanya menghadapi APH yang tidak berspektif, tapi juga menghadapi keluarganya sendiri yang tidak mendukung dia begitu. Itu juga menjadi tantangan buat kita gitu kan. Stigma di masyarakat kayak itu juga masih mendominasi sih saat ini. Mungkin itu Kak. Oke, berarti sebenarnya banyak ya, terlepas dari APH, terus juga internal dari korbannya sendiri, internal dari LBH sendiri, eksternal dan sebagainya. Nah, ini memang yang masih menjadi satu bisa dibilang masalah ataupun masih kendala, nggak akan masalah tapi masih kendala terkait APH yang memang masih banyak gitu. Ini saya nggak bilang, tapi ada oknum-oknum APH gitu yang memang tidak berspektif ketika ada korban KS, karena berbeda ketika ini kasus saya pribadi gitu. Ketika kemarin saya nangani kasus sendiri gitu, ada salah satu kasus saya yang kemarin selesai, ketika di BAP anak ya, korban itu anak di bawah umur, tapi ketika di BAP korban ini malah disamakan dengan kasus yang lain, kasus pidana yang lain gitu. Ini kan berbeda ya konteksnya ya. Ditanyanya kenapa mau bla bla dan sebagainya. Nah, ini kalau tidak ada pendamping yang memang yang memang harus bisa benar-benar mengkat, itu yang bahaya gitu. Maka hilang kepercayaan diri dia sebagai warga negara yang memang harus dilindungi oleh aparat, oleh lembaga gitu. Ketika dia yang seorang korban, tapi ketika masuk di APH jadi tersangka gitu kan, agak gimana gitu. Nah, ini problem yang memang juga saya mengalami gitu ketika kemarin dalam posisi pengawalan kasus KS anak di bawah umur. Problemnya yang pertama adalah ya eksternal, pasti dari keluarga harus memberikan pengertian, pemahaman yang enggak sebentar, ditambah lagi harus memulihkan mental korban yang ketika korban KS ini berani untuk berbicara, maka dia juga sebenarnya sedang maju untuk diri sendiri gitu, bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri. Ini juga tantangannya luar biasa ya untuk kawan-kawan advokasi gitu, advokasi asal LBH Semarang yang memang berbeda, ini punya kasuistik yang memang spesialis gitu dalam posisi penanganan kasus KS. Oke, Mbak Dita, tadi kan saya ada pengalaman tuh. Saya Mbak Dita dulu ya Kak Tuti ya. Nanti kita akan tambah lagi. Oke. Mbak Dita, tadi kan itu ada salah satu gitu kasus saya, salah satu yang menjadi ini kan kasus saya sudah dalam posisi TPKS gitu, sudah ada TPKS di bulan Oktober kalau saya nggak salah ingat. Itu kasus saya berjalan gitu, saya pengawalan kasus di Polres di Jakarta, akhirnya damai dan ya tutup kasus. Nah, ini Mbak Dita kan banyak banget itu pengalaman soal hal-hal kayak gini gitu, penanganan kasus, terus ABH yang memang kurang perspektif dengan korban dan sebagainya. Nah, menurut Mbak Dita sendiri, apa yang menjadi tanggapan Mbak Dita tentang pendampingan pendampingan advokasi pasca Undang-Undang TPKS? Iya, jadi kita punya tantangan yang cukup hebat sebenarnya ya, yang harus dihadapi oleh teman-teman pendamping, terutama juga memahami bahwa advokat, lawyer gitu ya, penasehat hukum gitu ya, itu juga sebenarnya menjadi bagian aparat penegak hukum, tetapi
kerap kali mereka ini justru juga belum memahami secara utuh, gitu ya, apa itu Undang-Undang TPKS, gitu ya. Di beberapa kasus yang saya lihat, gitu ya, saya pantau baik dari media maupun di organisasi advokat saya ataupun di beberapa organisasi advokat ataupun juga di beberapa wilayah dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua, gitu ya. Saya nggak mau bilang Sabang sampai Merauke karena di sebelah Merauke masih ada wilayah Indonesia, gitu ya. Jadi nggak sampai situ aja. Nah, itu pendampingannya itu berbeda. Apalagi kasus-kasus kekerasan seksual hari ini bukan hanya terbatas pada sesuatu yang fisik. Artinya kekerasan seksual ini sudah bermain juga di ranah ITE, KBGO dan KBGE, gitu ya. Ini menjadi juga satu tantangan tersendiri bagi pendamping, gitu ya, termasuk paralegal, untuk tahu, gitu ya, langkah pertama apa yang harus dilakukan, berstrateginya, gitu ya, dan kemudian mitigasi akhirnya harus seperti apa yang mau dilakukan. Harus punya beberapa plan, sehingga ketika celah-celah itu kemudian banyak tertutup, gitu ya, maka kita bisa tahu argumentasi apa yang bisa kita sampaikan, dan tetap posisi kita sebagai pendamping maupun pendamping ini kan harus aman dulu. Kalau pendampingnya aman, maka hak korban pun juga pasti aman, gitu ya. Jadi dua hal ini yang kemudian perlu menjadi perhatian, gitu. Apalagi ketika kasusnya ini karena saya banyak kerja di wilayah Kalimantan, Mbak, di mana di sana hukum adat itu masih berjalan, gitu ya. Di mana satu kampung itu adalah masih hubungan keluarga dan pelakunya itu adalah kerabat atau keluarga dalam satu kampung, itu proses penyelesaiannya pun juga nggak mudah, gitu ya, untuk keluar dari kasus-kasus kekerasan seksual itu sendiri. Di catatan yang lain, ketika hukum adatnya sudah dilakukan, pengadilan adat sudah dilakukan, dianggap bahwa proses ini sudah selesai, gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Seharusnya ini proses hukum secara formalnya, secara negara tetap harus berjalan untuk hak yang perlu didapatkan untuk korban. Gitu. Itu yang kemudian juga menjadi catatan di dalam kita membuat peraturan turunan Undang-Undang TPKS. Di sisi lain, aparat penegak hukum di daerah dan juga UPTD atau P2TP2A atau apapun namanya di daerah, itu belum mau, dalam tanda petik, untuk menggunakan Undang-Undang TPKS. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah, ini pakai anggarannya siapa? Ini nanti jadi tanggung jawabnya siapa? Sehingga yang digunakan adalah Undang-Undang KUHP. Gitu. Sehingga yang dikenakan adalah tindakan asusila, gitu ya, ataupun ujungnya dikenakan ke perzinahan. Maka kemudian langkah-langkah yang dilakukan kerap adalah berdamai. Pun dengan kasus anak, sistem peradilan pidana anak sendiri punya mekanisme sendiri kan untuk kasus-kasus anak dengan mekanisme restoratif justice. Tetapi makna restoratif justice bukan didamaikan, gitu ya, bukan didamaikan artinya kasus selesai, bukan itu. Tetapi kedua belah pihak ini mau bertanggung jawab dan proses hukum tetap jalan. Misalkan, dia dipulihkan bagaimana keduanya ini tahu untuk balik ke masyarakat, tidak lagi melakukan seperti itu, gitu ya. Ada mekanisme seperti itu, tapi proses tetap terus berjalan karena mandat di Undang-Undang TPKS, gitu ya, itu tidak boleh didamaikan. Itu jelas tertulis di Undang-Undang TPKS. Kalau tidak salah pasal 23 kalau tidak salah. Jadi ketika proses kekerasan seksual dilakukan dengan proses damai, itu pertanyaannya adalah willingness dari aparat penegak hukum dan juga pemerintah, baik dari pemerintah pusat, kabupaten, provinsi, desa juga menjadi kunci ya sebenarnya hari ini, untuk willingness-nya menggunakan Undang-Undang TPKS ini, membongkar bahwa ini tidak lagi didamaikan kasus-kasus seperti ini. Plus selain kita tidak mengedepankan kata damai, bagaimana kita melakukan proses pemulihan. Karena ketika pelakunya adalah masih kerabat, masih keluarga, dan korban juga akan kembali pada keluarga, bagaimana kemudian kita menyiapkannya. Menyiapkannya untuk dia kembali lagi itu dengan sudah siap gitu loh. Dengan posisinya. Nah, itu juga menjadi catatan yang menjadi kerja keras yang tantangan tersendiri bagi pendamping. Di catatan yang lainnya adalah soal anggaran. Itu juga menjadi satu kunci penting. Tanpa anggaran pendampingan kayak apapun nggak mungkin.
menjemput korban yang dari pelosok harus menyeberang laut, harus menyeberang sungai, masuk ke pedalaman, tanahnya berlumpur seperti di perkebunan sawit gitu ya. Itu bagaimana kemudian ongkosnya nggak murah. Letak geografis Indonesia ini harus menjadi catatan dalam proses-proses pendampingan. Gitu Mbak Ita. Ya, Mbak Cita. Tadi kan di Kak Tuti bilang soal ini sebenarnya yang jadi masalah, sebenarnya kendala ya. Jadi kendala di dalam penanganan kasus KS yang kemarin saya tangani juga. Ini kurang partisipasi dari keluarga itu loh, Mbak. Sebenarnya kan di RPP yang mau sekarang dibentuk itu ada soal parenting. Nah, menurut Mbak Dita apa yang masih diperkuat? Nah, jadi kalau kita boleh bercerita gitu ya, bahwa di jejaring masyarakat sipil ini yang kemudian kita ada konsolidasi, kita terbentuk menjadi tim CSO gitu ya, bahwa kalau di jejaring masyarakat sipil itu ada individu dan juga organisasi masyarakat, dan itu isinya dari ujung Sumatera sampai ujung Papua gitu, semua menceritakan tentang konteks tantangannya di setiap wilayah gitu ya. Nah, dan prosesnya ini sebenarnya penyusunan peraturan pelaksana ini sudah berjalan, kalau kita mau hitung Mbak, sudah hampir 1 tahun juga dari pengesahan Undang-Undang TPKS gitu ya. Jadi ini kerja hebat teman-teman gitu sebenarnya, bahwa menggarap Undang-Undang TPKS pagi, siang, sore, malam gitu ya, itu yang sudah berpuluh-puluh tahun hingga akhirnya kemarin bisa sah dengan gerilya. Kemudian di hari ini dalam proses 1 tahun ini kita bisa langsung menggarap. Jadi kalau dalam track record-nya kita mencatat itu kita mulai bekerja, mulai berkonsolidasi antar jaringan itu mulai di 8 Agustus hingga kemarin terakhir kita menyelesaikan seluruh draft itu ada di 9 April, dan mulai hari Selasa ini kemarin sudah mulai pembahasan rapat-rapat PAK atau lintas kementerian lembaga. Nah, bicara soal partisipasi keluarga, itu kemarin menjadi satu poin yang coba kita susulkan sebagai satu pasal tersendiri yang masuk di RPP pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan. Itu jadi satu. Jadi kita punya 3 PP nanti dengan 4 perpres. Gitu ya. Nah, partisipasi keluarga ini, jadi ada 2 kita pecah. Partisipasi masyarakat dan partisipasi keluarga di dalam konteks pencegahan. Termasuk pencegahan dalam konteks ITE dan dalam konteks pendamping. Itu menjadi bagian yang diatur di RPP ini. Itu yang kita mintakan menjadi satu bab khusus atau pasal khusus gitu ya. Nah, titik poinnya adalah bagaimana kita melihat kekhasan Indonesia ya, yang punya keberagaman adat, budaya, tradisi, kebiasaan gitu ya. Itu kemudian bisa terakomodir di dalamnya, sehingga dalam proses implementasi itu tidak punya hambatan yang terlalu berarti. Kita kan maunya, harapannya ketika kita punya regulasi, maka regulasi itu bisa berjalan di lapangan dan make sense, masuk akal, masuk logika. Kalau itu nggak bisa masuk logika di tapak, gitu ya, di orang-orang di pedalaman, gitu ya, maka orang akan malas menggunakan peraturan ini, gitu istilahnya. Karena nggak ada menguntungkan, gitu. Pertanyaannya kan ini, ketika saya mengalami kekerasan seksual, saya ngelapor kan cuma sekedar melapor, kemudian menghukum dia kan, selesai. Habis itu dia lepas, kemudian saya akan bergaul lagi dengan dia karena dia keluarga saya, gitu misalkan. Oleh pelaku keluarga hari ini paling banyak, gitu kan. Nah, proses penyelesaiannya seperti apa ketika yang membuat korban ini mau melaporkan, ketika ada jaminan dari proses pencegahan dan proses dia ketika mau bisa dipulihkan, dijamin bahwa keluarga bisa jadi support system, dan ketika keluarga tidak bisa, maka negara juga harus punya tindakan. Nah, itu dimasukkan dalam usulan di bagian pencegahan, Mbak. Jadi kita benar-benar memastikan bagaimana pemulihan di kesiapan di keluarga menerima ketika pelaku dan korban adalah punya hubungan kekeluargaan, kerabatan. Dan ini negara punya tanggung jawab memastikan bahwa ketika keluarga tidak sanggup, gitu ya,
maka negara bisa mengambil alih. Dan proses pemulihan bagi si korban ini tetap bisa berjalan. Sehingga dia tetap bisa melanjutkan hidup seperti biasanya gitu ya. Karena di hari ini soal kesehatan mental, kesehatan jiwa itu menjadi catatan penting gitu ya. Yang Benar perlu benar. jadi perhatian gitu kan. Iya. Begitu. Ya, berarti memang kontennya adalah terlepas untuk partisipasi keluarga adalah terlepas untuk pemulihan, itu juga bisa menjadi salah satu pencegahan ya Mbak ya untuk Betul. konsen KS-nya gitu kan, bahwa dari tingkatan terbawah gitu ya Mbak ya Betul, harus. dengan proses misalkan dari proses edukasi dari anak usia balita diberitahu, diedukasi tentang apa saja sih yang boleh dipegang, boleh enggak gitu ya, do and don't gitu ya, boleh dan tidak gitu istilahnya. Nah kemudian bagaimana kemudian desa di sini memberikan pemahaman-pemahaman di keluarga, ikut memantau, mengawasi keluarga-keluarga di kampungnya. Jadi benar-benar partisipasi pemerintah desa sebagai tangan kecilnya pemerintah nasional dan daerah gitu ya, kan ada di desa. Yang terdekat dengan RT RW itu kan pemerintah desa. Nah itu Ya, bagaimana kemudian bisa menyentuh warganya secara langsung dalam proses pencegahan itu sendiri. Termasuk membuat misalkan tempat tempat semacam konseling atau penanganan kasus awal ketika dapat indikasi-indikasi seperti kekerasan seksual itu muncul gitu misalkan, walaupun misalkan kayak catcalling yang kita sering dengar gitu. Nah itu kemudian bagaimana kemudian antar warga di kampung itu bisa kemudian saling mengingatkan gitu ya, sehingga itu tidak menjadi satu hal yang keberlanjutan gitu. nggak aneh gitu ya, nggak jadi Ya, tabu dari posisi masyarakat. Ini betul. yang harus mindset yang harus dirubah sekarang kan, yang tadi kata Mbak Dita adalah harus make sense, masuk akal gitu kan, harus masuk Ya, akal, karena kasusnya KS ketika masuk dalam posisi rumah ini dianggap masuk akal, dianggap ini ada ruang privasi, bukan ruang publik, itu adalah urusan dari keluarga masing-masing dan sebagainya. Nah, uh, kita sama-sama harus sepakat bahwa dari partisipasi keluarga memang harus terbentuk di tingkatan RT RW gitu ya. Jadi memang dari tingkatan dari tingkatan bawah, karena akan menjadi sulit ketika ini langsung diambil alih atau pencegahan dan penanganan langsung diambil alih oleh kementerian. Itu kan terlalu jauh ya, terlalu gapnya terlalu jauh dari masyarakat tingkatan bawah. Oke, Mbak Dita, nanti kita coba masuk lagi. Saya mau tawarkan ke teman-teman Sobat Marsinah yang ada di room Zoom ataupun yang ada di Facebook Marsinah FM, silahkan bisa nanti raise hand atau bisa di chat di kolom komentar untuk bertanya, mengomentari atau memberi sanggahan atau tambahan untuk memperkaya agar RPP TPKS ini kan kita sedang kampanye RPP TPKS agar segera ada gitu dan bisa menjadi salah satu tolak ukur ketika adanya kasus yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Yang tadi Mbak Rita bilang bahwa Indonesia itu cukup luas, jadi sesuai dengan wilayah masing-masing, tapi undang-undang RPP ini tetap berlaku dimanapun tempat tanpa ada sekat. Dan ini kan memang kalau dilihat secara wilayah yang tidak terjamah gitu, memang arah ke sana gitu, Kalimantan dan arah timur ya, itu kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di ini info ada di kawan-kawan basis sawit gitu Mbak, banyak banget kasus-kasus KS yang ada di perkebunan sawit yang memang ini tidak terjamah gitu karena jauh dari mana-mana gitu, jauh ke kepolisian, jauh ke provinsi dan sebagainya. Nah ini yang menjadi harapan kita adalah undang-undang atau RPP ini bisa menjangkau ke semua tempat yang ada di Indonesia. Oke, sahabat Pasina, nanti kita skip dulu untuk pertanyaannya, tapi boleh disimpan dulu gitu di chat room. Nanti kita akan sama-sama bacakan dan bisa Mbak Dita atau Kak Tuti bisa menambahkan atau memperkaya gitu statement kita dalam posisi penanganan kekerasan seksual dan memerangi kekerasan seksual. Oke, kita akan masuk ke sesi 2 Mbak Dita. Nah, ini soal perkembangan pembahasan RPP TPKS tadi kan sudah sedikit disinggung sama Mbak Dita soal bagaimana update pembahasan RPP sih Mbak saat ini dan apa saja tantangannya gitu. Tantangan dan satu lagi ada 3 pertanyaan. Pertama adalah bagaimana update pembahasan RPP, yang kedua
tantangannya apa saja, lalu yang ketiga, bentuk dukungan apa saja yang dibutuhkan dari akar rumput atau masyarakat sipil. Oke, update-nya bahwa nanti saya bisa bagi, saya sudah bikin semacam presentasi, nanti bisa dibagi oleh teman-teman. Presentasi saya ini adalah tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan selama ini, teman-teman tim CSO. Mau di share? Nggak apa-apa, nanti aja. Oh, share. Jadi, apa namanya, tahapan yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah dari 8 Agustus gitu ya. Jadi sebelum 8 Agustus kita sudah saling menyusun draft seperti apa. Jadi ketika undang-undang TPKS kira-kira bayangannya akan disahkan gitu ya, tinggal nunggu ketok gitu istilahnya. Kita sudah sebenarnya menyiapkan draft-draft peraturan turunannya. Karena di awal ada gambaran ada 5 PP dan 5 Perpres gitu ya istilahnya. Pokoknya ada 10 peraturan pelaksana. Tapi kemudian seiring berjalan berubah gitu ya. Di penghujung sekitar bulan Desember keluarlah si Kepres ini gitu ya istilahnya. Keputusan presiden yang merubah dari 10 peraturan menjadi hanya 7 dengan 3 PP dan 4 Perpres gitu ya. Nah, dalam proses perjalanannya itu kita masyarakat sipil ini sudah berkonsolidasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu melalui deputinya sebentar. Deputi Perlindungan Hak Perempuan dengan Deputi Perlindungan Khusus Anak ya. Yang di bawah naungannya Ibu Ratna dan dengan Pak Nahar gitu ya. Nah, 3 peraturan itu RPP-nya sendiri adalah ada RPP pencegahan tadi yang saya bilang atau kita sebutnya RPP P4, kemudian RPP koordinasi pemantauan, kemudian ada RPP dana bantuan korban, Kepresnya ada RPP-nya ada 4, kemudian Perpres tentang kebijakan pemberantasan TPKS, penyelenggaraan pelayanan terpadu pusat, UPTD, dan kemudian soal diklat. Ya. Nah, dalam proses konsolidasinya kita sudah ada sekitar dari Agustus sampai dengan kemarin terakhir di bulan April, kita terus berkonsolidasi dengan KPPA, termasuk 2 kali kita bertemu dengan KSP. Nah, dari ruang-ruang itu kita melakukan komunikasi intens, baik melalui WhatsApp, telepon, bersurat gitu ya, mengajukan permohonan untuk kita bisa ikut andil dalam penyusunan draft, termasuk meminta draft versi pemerintah untuk bisa kita sandingkan, karena kita berharap bahwa hak korban dan pendamping bisa kemudian terlindungi, gitu ya, dan juga memastikan bahwa anggarannya itu benar tersedia. Jangan sampai dibuat peraturannya, undang-undang TPKS ada, tapi kemudian di daerah teriak-teriak, ini anggarannya siapa? Mata anggaran yang mana gitu kan? Kita yang jadi pendamping kan nggak tahu soal anggaran gitu kan? Pakai anggaran yang mana? Kan lucu gitu kita ngelihatnya. Jadi daripada terjadi yang kayak gitu menjadi pelajaran kita, maka kita memastikan bahwa kita bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Nah, dari proses itu kemudian KSP di sini hanya prosesnya membantu atau menjembatani dengan kementerian terkait. Bukan hanya KPPA memang menjadi lead-nya, tapi kemudian juga bekerja sama dengan ada 2 peraturan yang bekerja sama di bawah Kemenkumham, yaitu dana bantuan korban yang sudah menjadi tupoksinya LPSK, yang nanti akan bekerja sama dengan Kemenkumham karena dana bantuan korban ini hanya terkait soal restitusi kompensasi pasca putusan pengadilan, sedangkan diklat itu ada di tangannya BPSDM ya, Badan Diklat gitu ya, di Kemenkumham. Nah, dari proses ini kemudian semua usulan itu kemarin sudah dituntaskan lewat 3 kali, berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali pertemuan dengan KPPA, dengan 2 deputi ini, untuk secara intens membahas pasal per pasal. Yang mungkin tidak. Gimana? Mbak Dita, kalau mau di-share screen, Mbak Dita sudah bisa kok. Kalau misalkan, kalau mau share screen ya, saya kasih info aja. Iya, lebih enak nggak usah nanti aja biar teman-teman bisa baca sendiri. Dan kemudian dari proses itu sendiri kemudian kita punya kesamaan gitu ya, kesamaan pandangan di mana
apa namanya, antara pihak kementerian dengan teman-teman CSO ini tahu jiwanya dari masing-masing peraturan ini apa nanti yang diatur gitu. Nah, jadi dari situ kemudian kita tahu, berharap bahwa usulan-usulan teman-teman CSO ini bisa diterima, logis, dan bisa diimplementasi sampai ke wilayah 3T. Harapan kita di situ. Catatan lain juga teman-teman buruh kemarin juga sudah ikut terlibat dalam proses penyusunan, dan ada di sektor-sektor pekerja pun juga dimasukkan di dalam itu. Jadi jejaring masyarakat sipil ini atau tim CSO ini mencoba berkolaborasi dengan sejumlah teman-teman yang bergerak di beragam isu, baik di Kespro, di buruh, anak, adat, gitu ya, yang kira-kira punya kerentanan, disabilitas, gitu ya, kemudian yang bermain di isu ITE, gitu ya. Kemudian lagi di berbagai isu kita kemudian meminta masukan, kira-kira kerentanan-kerentanan apa yang dialami, dan termasuk dengan teman-teman FPL yang sebagai pendamping tantangan apa yang kemudian dihadapi. Jadi harapannya bahwa dengan kita dibuat dengan berbagi, gitu ya, kita dibagi dalam 7 tim untuk merancang si peraturan ini, kemudian memasukkan dari beragam isu, menjahitnya jadi satu, berkonsolidasi dengan pihak terkait dengan KL, kemudian juga kita memastikan juga bahwa masyarakat atau masyarakat sipil yang ada bekerja dari wilayah Sumatera sampai ke Papua ini juga bisa berkontribusi menyampaikan usulannya, masukannya, termasuk juga teman-teman buruh yang ada di daerah, kayak teman-teman di sawit gitu ya, atau di tambang gitu ya. Itu juga kita melakukan komunikasi gitu ya. Karena saya juga ada bekerja dengan teman-teman di Kalimantan karena kita ada base di sana. Maka kita juga menghubungi teman-teman lewat jaringan perempuan Borneo untuk kemudian bertanya dengan teman-teman di sana. Kesulitan apa di sana dalam proses penegakan undang-undang TPKS ini. Gitu, Mbak. Nah, tadi itu baru pertanyaan pertama. Pertanyaan yang berikutnya apa tadi? Tantangannya kan sudah ya, tantangannya lalu yang terakhir adalah apa bentuk dukungan yang dibutuhkan dari masyarakat atau akar rumput. Nah, dukungan yang sebenarnya dibutuhkan adalah karena proses pembahasan peraturan pelaksana ini tidak terbuka, dalam artian rapat lintas kementerian ini kan memang hanya di antara para kementerian dan lembaga saja. Teman-teman masyarakat sipil pun kemarin teman-teman dari JMS sudah bersurat bersama dengan teman-teman CSO, bersurat ke kedua deputinya perempuan dan hak anak, untuk bisa ikut terlibat di dalamnya, termasuk menyenggol Komnas gitu ya, Komnas KPAI dan Komnas Perempuan gitu ya, untuk kalau memang masuk dalam SK-nya terlibat di situ, kita boleh dong diceritain ada apa, atau kita bisa ikut duduk di situ sekalipun tidak bisa bersuara, tapi kita bisa melihat prosesnya. Tapi itu belum ada jawaban, termasuk kita ke Kemenkumham juga belum ada jawaban. Tetapi dari KPPA sendiri cukup terbuka untuk kalau kita tanya-tanya gitulah istilahnya. Dan dukungannya sebenarnya dari masyarakat adalah apa yang menjadi usulan ya, dan temuan-temuan di lapangan itu bisa disampaikan gitu. Jadi bagaimana kita merefleksikan 1 tahun TPKS ini disahkan gitu ya, undang-undangnya itu seperti apa, menjadi potretnya teman-teman buruh yang punya kemarin Mbak Dian bilang RP3 ya, itu yang mati suri hidup segan mati tak mau, yang sebenarnya setara dengan UPTD, itu pun harus bisa hidup lagi. Kapasitas teman-teman di Serikat Pekerja untuk proses pendampingan kasus-kasus juga perlu disuarakan gitu ya, bagaimana ikut terlibat dalam proses pendidikan nantinya gitu ya, karena untuk menjadi pendamping katanya harus ada sertifikasi dan segala macam gitu ya mekanismenya. Nah, ini yang perlu digaungkan sehingga publik, masyarakat sampai ke pelosok tahu gitu hal apa yang diatur di dalam
dalam peraturan pelaksana ini. Dan sependek pengetahuan saya, di APH sendiri juga sudah mengeluarkan atau sedang menyusun semacam peraturan di institusinya ya. Ada peraturan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung bahkan mungkin lebih dulu ya kalau tidak salah sebelum Undang-Undang TPKS kalau nggak salah dia sudah keluarkan bagaimana proses penanganan kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Nah, yang menjadi catatan sebenarnya ketika kasus itu terjadi pada pekerja, gitu ya, dan kedua ketika kasus itu terjadi di ranah ITE, itu yang masih menjadi concern, kekhawatiran bagaimana kemudian karena ini sudah bergulir banyak gitu ya Mbak ya. Jadi bagaimana itu kemudian bisa jauh lebih kencang disuarakan selain soal hal-hal lain untuk pencegahan. Nah, catatan lainnya adalah bahwa dari peraturan terkait soal TPKS ini yang menjadi catatan cukup menjadi PR untuk perlu digaungkan lagi adalah bahwa penanganannya untuk kasus perempuan dan anak itu ada di KPPA karena menteri di sini yang dimandatkan adalah Menteri KPPA. Artinya kasus yang ditangani adalah perempuan dan anak. Lalu apa kabar dengan teman-teman pria, teman-teman dengan seks orientasi berbeda ketika mengalami? Ini akan nanti menjadi tanggung jawabnya siapa? Apakah Kementerian Sosial yang disebut oleh KPPA berkenan menjadi tempat rujukan dalam proses penanganan kasusnya? Kita tidak boleh tutup mata bahwa laki-laki, teman-teman pria ini dan teman-teman seks orientasi seksual berbeda juga kerap mengalami. Gitu. Jadi kita harus bicara soal setara gender toh, gitu. Tidak lagi bermain membedakan. Gitu. Jadi bagaimana laki-laki juga punya hak untuk dia bersuara, melaporkan kasusnya itu. Jadi ini juga menjadi catatan yang perlu disuarakan di di akar rumput. Ya, banyak yang nanya kayak gitu juga Mbak saya. Ini TPKS ini cuma untuk perempuan dan anak tuh saya sebagai laki-laki gimana gitu kalau misalkan terjadi. Saya bilang bahwa ini menurut pengetahuan saya gitu bahwa ini undang-undang ini karena itu undang-undang maka ini berlaku untuk semua. Tapi karena menterinya hanya Kementerian Perempuan dan Anak gitu, tapi konsennya adalah ya untuk perempuan dan anak gitu. Gimana kalau ya ini jadi pertanyaan kita juga dan memang harus menjadi satu karena ini undang-undang yang diberlakukan untuk semuanya, tidak menyekat siapapun yang akan terimbas atau menjadi korban, maka harus dimaksimalkan dalam segala aspek. Mbak Dita, aku sebelum ke Mbak Katuti, sebenarnya tadi diklat itu agak dalam diklat itu apa saja dan dari siapa saja yang menjadi sasaran diklat? Kepolisian salah satunya kan ini ada kepolisian kan ada tingkatan polsek ya Kak, Mbak ya. Nah ini apakah sampai ke sana? Ya. Penasaran saya biar apa kasusnya itu kan kasusnya biasanya terdekat akan ke polsek gitu kan atau terdekat dalam keluarga gitu belum nggak mungkin ke Polres dong gitu yang ada apa perempuan dan anaknya. Nah ini apakah diklat yang dimaksud dalam peraturan itu mencangkup dari mulai polsek atau hanya yang ada unit perempuan dan anak? Iya, asumsinya karena ini mengatur soal aparat penegak hukum, artinya hakim, jaksa, polisi, advokat, gitu ya, itu masuk di dalamnya ikut dilatih dari jajaran paling bawah sampai paling atas, gitu ya, maksudnya sampai ke hakim agung, gitu ya, paling tinggi. Jadi rasanya harusnya lewat diklat ini semua terpapar tentang pengetahuan atau membangun perspektif untuk perlindungan terhadap korban dalam proses penanganan. Dan tidak hanya sebatas APH saja yang dilatih nanti, tetapi juga tenaga layanan pemerintah seperti pelayanan terpadu pusat dan juga UPTD. Gitu. Termasuk misalkan kalau memang di pemerintah desa dibangun unit untuk penanganan kasus awal gitu misalkan, ya berhak ikut dalam pelatihan ini. Dan termasuk di dalamnya juga adalah tenaga layanan
lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat. Jadi teman-teman masyarakat sipil yang melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus ini juga berhak untuk ikut di dalam pelatihan ini, begitu. Kasusnya pengalaman saya untuk pertama kali saya mendampingi kasus KS itu kemarin yang dibawa anak di bawah umur, kendalanya ada di kepolisian. Saya nggak tahu itu sengaja atau enggak, saya nggak berani bilang itu sengaja atau enggak gitu, tapi ada si korban, si pelaku, keluarga pelaku itu direkomendasikan untuk datang ke keluarga korban sama kepolisian. Nah ini yang jadi catatan gitu buat kita, bahwa yang tadi kan Mbak bilang bahwa tidak boleh adanya damai gitu, tetap berjalan, tetap mengikuti prosedur tanpa ada rekomendasi untuk damai. Saya nggak bilang itu rekomendasi damai ya, tapi ada rekomendasi untuk mendatangi korban dari pihak kepolisian. Nah ini yang menjadi catatan penting gitu yang kemarin saya jadi evaluasi, bahwa ya tidak berspektif korban, bahwa ketika korban kekerasan seksual berbeda dengan korban yang tindak pidana yang gitu. Oke, Mbak Dita, nanti setelah Kak Tuti nanti kita bacain, mungkin kayak sudah ada beberapa pertanyaan di room chat, nanti saya akan bacakan setelah ke Kak Tuti. Oke, kita Kak Tuti bentar. Kak Tuti, halo. Halo. Ya, Kak, tadi kan sudah banyak loh, Kak Tuti juga salah satu yang mendampingi langsung gitu kasus kawan KS di tingkatan secara akar rumput gitu, yang memang benar-benar bersinggungan dengan korban yang sering bersinggungan. Nah, menurut Kak Tuti sendiri tadi pertanyaan kan sama-sama tadi. Kira-kira ini bagaimana masyarakat sipil gitu, mendukung advokasi RPP ini? Sepengetahuan Kak Tuti di lingkungan LBH Semarang dan seluruh lingkup. Ya, mungkin sebelum ke situ aku mencoba untuk memberi merespon gitu ya dari obrolan dari Mbak Dita gitu. Menurut aku pribadi gitu, kalau misalnya kita merujuk komponen sistem hukum gitu di Indonesia sendiri itu belum memenuhi. Kalau misalnya kita merujuk dari pendapatnya si Lawrence, itu kan ada 3 sistem hukum gitu kan. Pertama ada substansi hukum, kedua ada struktur hukum, yang ketiga ada budaya hukum gitu. Yang dimana ketiganya itu memang harus berjalan beriringan gitu, bahkan bareng-bareng gitu. Kalau misalnya sekarang ini dari teman-teman CSO, dari teman-teman pendamping atau jaringan yang memang sedang memperjuangkan itu sedang memperjuangkan adanya RPP turunan gitu, ya itu berarti kita sedang memperjuangkan adanya substansi hukum yang dimana itu akan kita berusaha substansi hukum itu memang benar-benar berperspektif korban gitu ya, begitu. Terus kemudian ada tadi yang kedua adalah struktur hukum gitu. Memang tadi seperti jawaban Kak Dita juga harus adanya tidak hanya penegak hukum, tapi semua instansi menurutku, baik dari instansi pemerintah, baik dari yang paling bawah hingga yang sampai atas, itu memang harus berperan penting gitu. Menurut saya pribadi, kalau misalnya alasannya emang tidak ada anggaran begitu kan untuk menjalankan gitu kan, lagi-lagi diputarkan dengan anggaran, lalu bagaimana pemerintah itu mengentaskan kasus kekerasan seksual begitu kan, atau apakah hanya sependek itu, hanya satu alasan kita tidak memiliki anggaran begitu. Berdasarkan pengalaman saya, waktu pertama kali sosialisasi Undang-Undang TPKS itu di Jawa Tengah diselenggarakan oleh DP3A KB itu Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah gitu kan, yang dimana mereka pun kayak kayak ya ini nanti semuanya terpusat sama mereka begitu, bahkan pembentukan PTD ya semuanya yang diamanatkan sama undang-undang kan itu memang tanggung jawabnya dari Kemen PPA, kemudian turun ke provinsi-provinsi pasti lewat dinas perempuannya begitu. Jadi kayak dinas perempuannya itu sendiri juga merasa pertama keberatan mungkin ya. Saya melihat waktu ikut sosialisasi tersebut,
memang mereka itu menjadi telak yang harus memotori begitu kan, memotori gitu. Tapi alasannya itu anggaran. Tapi kenapa kita nggak mempertanyakan anggaran-anggaran yang yang lain itu kemana begitu kan? Bahkan kalau misalnya di Jawa Tengah sendiri pendapatan daerahnya itu sendiri aku tidak tahu secara jelas gitu. Tapi memang apakah pemerintah itu sebenarnya tidak punya uang gitu? Itu pertanyaan saya gitu kan. Nah, itu berkaitan dengan tadi struktur hukum gitu kan. Harus adanya kerjasama antara instansi pemerintah, bahkan APH, aparat penegak hukum, dan juga kita sebenarnya sebagai advokat gitu. Memang benar banget saya sendiri kerap kali berapa ya, selama saya mendapatkan konsultasi begitu, kayaknya 2 atau 3 itu memang sudah ke lembaga lain gitu. Ternyata cuman hanya hanya dikasih informasi, hanya dikasih saran gitu. Bahkan masih banyak kok lembaga-lembaga bantuan hukum yang malah justru melakukan hal-hal yang di luar begitu, kayak misalnya mereka itu memberikan trigger begitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang kembali mengulang. Jadi memang perspektif terhadap korbannya itu belum ada begitu. Nah, kemudian yang terakhir, budaya hukum gitu kan. Budaya hukum itu kan dimaknai sangat banyak gitu. Kalau misalnya tadi kita menghimpun pendapat atau dari kasus-kasus yang ada di daerah dari Papua sampai ke ujung gitu kan, dari seluruh Indonesia kita tampung, bahkan dari berbagai sektor gitu. Tidak hanya perempuan secara ini ya, tapi juga ada buruh perempuan di situ, ada mungkin buruh migran gitu-gitu, kita tampung semua. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa gitu, bagaimana kita bisa menginternalisasi gitu ya, bisa memberikan pengetahuan gitu kan, sehingga budaya hukum itu bisa terlaksana gitu, itu di tataran kita gitu kan. Nah itu, dan kemudian budaya hukum yang memang kayak misal itu tadi disampaikan sama Mbak Ita sendiri, pengalamannya untuk mendampingi di Polres ya, memang perspektifnya memang kurang begitu kan, yang akhirnya malah justru victim blaming gitu. Kurasa seperti itu, dan saya juga banyak menemui hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi malahan korban dijadikan korban kembali gitu, reviktimisasi tadi gitu kan, korban berganda begitu, bahkan berlipat kan, di keluarganya sendiri juga menjadi korban lagi, di pengadilan ketika dia mengakses pengadilan juga mendapat menjadi korban lagi gitu. Jadi memang 3 hal itu, baik substansi hukum yang memang berperspektif korban, kemudian struktur hukum yang memang harus juga berperspektif korban, dan kemudian kita harus memikirkan bagaimana budaya hukum itu sudah ada di masyarakat begitu, yang dalam artian undang-undang ini tuh hanya jangan sekedar sampai jangan hanya menjadikan sebuah undang-undang yang alasannya ketika pemerintah tidak sanggup untuk mengentaskan itu semua, alasannya cuma satu, nggak ada anggaran gitu. Itu jangan sampai hal itu terjadi begitu, karena sangat miris. Siapa yang menjadi yang memiliki kewajiban untuk mengentaskan permasalahan gitu kan? Ya siapa lagi kalau bukan pemerintah? Kita gitu sebagai masyarakat sipil gitu kan, belum ngomongin korban gitu, kita berhak untuk diberikan rasa aman, nyaman, hal-hal yang seperti itu kan juga udah udah melekat sama kita, hak asasi manusia, dan bahkan lebih khusus hak perempuan itu sendiri gitu. Banyak sekali kebijakan gitu kan, kita meratifikasi, bahkan undang-undang kita juga mengatur hak-hak kita begitu. Nah itu, jadi menurut saya seperti itu. Jadi ketiga hal itu memang harus secara bersamaan nih gitu kan. Jadi memang menjadi tantangan berat, akan tetapi itu tadi mungkin menjawab dari pertanyaan Mbak Ita gitu ya. Bagaimana sih masyarakat sipil gitu kan, karena saya di Jawa Tengah, mungkin
saya akan ngomongin ini lebih ke Jateng gitu. LBH Semarang sendiri mungkin tidak ikut kayak misalnya Mbak Dita untuk langsung secara mengadvokasi adanya RPP itu. Cuman dari kami tetap berkomitmen untuk tetap memberikan edukasi. Biasanya kami tuh lewat kampanye lah gitu kan, bahkan dari LBH Semarang mencoba kayak misalnya pendidikan kritis gitu, kita tetap sesapi adanya kesetaraan gender yang mau nggak mau memang dalam materi itu juga kita akan ngomongin masalah undang-undang TPKS kan gitu. Itu. Nah, kemudian kalau dari masyarakat sipil di Jateng sendiri mereka masih tetap bersuara gitu. Bahkan di gerakan-gerakan peringatan perempuan misalnya kayak misalnya IWD gitu. Itu teman-teman tuh masih giat datang gitu kan, kayak misalnya konsolidasi, mereka masih ada yang masih mencuat, oh iya ternyata undang-undang TPKS ini belum ada aturan turunannya gitu kan, jadi kita masukkan ke dalam tuntutan gitu, yang dimana nanti kalau misalnya itu menjadi sebuah gerakan gitu, misalnya kemarin di gerakan IWD yang paling terakhir kita mencoba cross check kembali tuh, ternyata dari 10 tuntutan IWD tahun 2022 ternyata nggak sama sekali tuntutan itu dipenuhi oleh pemerintah di tahun 2023 kemarin gitu kan. Jadi sebenarnya apa begitu kan? Atau kita hanya datang ke depan gubernuran gitu, kita melakukan orasi gitu, kita hanya berteriak lantang, tapi memang dinding dari gubernuran ini terlalu tebal gitu. Jadi susah kita menembus itu begitu kan. Jadi itu menjadi refleksi kita bareng-bareng gitu. Menurut saya itu menjadi hal yang cukup cukup kesadaran kritis yang cukup baik gitu, berkaitan dengan merespon adanya undang-undang TPKS atau bahkan kekerasan seksual secara umum gitu. Gerakan-gerakan kayak misalnya sekarang yang lagi panas gitu kan, undang-undang Cipta Kerja gitu. LBH Semarang pun berkomitmen gitu kan, kami mengumpulkan teman-teman dari perwakilan buruh, serikat buruh yang kami undang itu pengurus perempuan gitu kan. Jadi kita membahas bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak hanya menyengsarakan buruh secara umum, tapi juga itu tetap menyengsarakan double itu tuh ke buruh perempuan gitu. Lebih spesifik ngomongin bagaimana kebijakan itu menyengsarakan buruh perempuan gitu. Nah, muncul tuh banyak sekali cerita-cerita seperti itu gitu kan. Ternyata undang-undang Cipta Kerja tuh seperti ini, ternyata Permenaker tuh seperti ini gitu. Jadi muncul imajinasi teman-teman gitu. Nah, itu yang mungkin sebagai bentuk dukungan kita gitu kan, untuk menggerakkan terus bergelirnya dan terus menyuarakan bahwasanya kekerasan terhadap perempuan itu belum selesai begitu. Ya itu tadi, karena LBH Semarang sendiri misalnya dan beberapa teman-teman pendamping di Jawa Tengah sendiri memang berdasarkan data itu memang sangat banyak gitu. Oke. Mungkin itu Mbak kita. Oke, saya coba makasih untuk jawabannya Kak, dan tadi juga ada beberapa tambahan gitu untuk melengkapi dari talk show kita hari ini. Kak, kita akan baca dulu, setelah itu kita akan lanjut ke sesi 3 karena udah mau jam 9 juga. Oke, saya akan coba buka chat room. Ada 2 pertanyaan. Pertama dari FB, yang pertama dari Mbak Dian. Saya akan bacakan pertanyaannya ya. Bagaimana dengan kekerasan seksual berbasis online atau internet? Apakah konten yang sudah tersebar bisa dihapus? Apakah jejak digitalnya bisa dihilangkan? Yang kedua, lalu bagaimana upaya korban tidak mendapat serangan balik dengan Undang-Undang ITE? Lalu yang ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan, kan? Yang keempat adalah apakah ini sudah diatur secara detail dalam peraturan pelaksana TPKS? Ini untuk ini nggak ada yang untuk siapa-siapanya.
Oke, ini untuk kedua narasumber. Oh, untuk Badit, coba. Mungkin untuk dua narasumber dua-duanya, Kak. Tapi saya coba ke Mbak Dita dulu. Kira-kira pertanyaan tadi tuh apakah ini untuk KBGO ya, Mbak ya, Mbak Dita? Aku ke Mbak Dita dulu ya, Kak Tuti ya. Oke, Untuk KBGO ini kan kalau bicara KBGO dan KBGE ya, elektronik dengan online gitu ya. Pertanyaan pertamanya, apakah bisa dihapus? Jawabannya enggak. Enggak. Jejak digital itu adalah jejak terjahat di sepanjang hidup kita dan anak cucu kita. Jadi tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dan dia akan terus bisa muncul kapanpun. Paling pun kalau misalkan ini hilang gitu ya dari peredaran, itu hanya dipindahkan ke urutan paling bawah sehingga dia tidak bisa kemudian ke scroll ke atas, tapi tidak bisa dihapus. Gitu ya. Itu konfirmasi dari teman konsultan dan juga konfirmasi dengan waktu itu ada diskusi saya dengan teman-teman di Kominfo. Dalam satu acara saya kemudian bertanya soal kasus ini gitu ya. Mereka mengatakan bahwa nggak bisa, Mbak, jejak digital itu jahat gitu. Jadi ketika saya bisa ceritakan satu contoh kasus gitu ya, teman saya seorang menerima kliennya gitu ya, kasus KS gini. Kemudian dibantahnya tuh dengan lewat ini, sosial media dan segala macam. Itu buat saya marahnya luar biasa. Ini kan akan menjadi jejaknya, oh dia sedang berjuang ini dan itu. Dilihat teka-tekinya gitu. Hingga akhirnya dia kena bukan hanya kasus KS yang masuk, tapi dia masuk kena kasus di Undang-Undang ITE gitu istilahnya. Jadi ganda gitu. Nah, ini kenapa perlu jelinya pendamping itu membaca kasus berstrategi. Apakah penting kita kemudian memviralkan di sosial media tentang kasus ini? Apakah sedetail apa kita menceritakannya? Karena itu akan menjadi jejak. Atau kita sebagai pendamping juga harus mengingatkan kepada korban dan keluarganya untuk tidak kemudian dikit-dikit nih, kalau bahasanya agak kasar sih kalau saya bilang gila eksistensi lewat sosial media deh bahasa halusnya gitu ya. Jadi dikit-dikit diposting marah-marah di sosial media, ngejar-ngejar orang di sosial, berstatus terus gitu ya. Itu kemudian bisa menjadi rekaman catatan yang kemudian suatu saat akan muncul. Dan itu tidak menguntungkan buat korban dan keluarganya di masa depan. Gitu. Itu akan diungkit-ungkit. Dan ini contoh ini sudah pernah ada terjadi di dampingan saya gitu. Yang itu kemudian kita turun untuk memediasi. Memediasi bukan untuk proses mendamaikan, tetapi menghentikan tindakan korban dan juga teman-teman korban, gitu ya. Jadi si korban ini diintimidasi oleh teman-temannya untuk kemudian, ayo diviralkan lewat sosial media biar si pelaku ini kemudian ditangkap dan segala macam. Tapi nggak gitu caranya. Jadi kemudian kita memediasi untuk dia menghentikan serangan-serangan lewat sosial media karena suatu saat ketika si perempuan ini misalkan sudah menikah, punya anak dan mau mencari kerja dan segala itu akan ada track record yang bisa di-track oleh si pencari si pemberi kerja gitu. Itu juga menjadi catatan gitu. Jadi kita bisa ingat ya kasus-kasus seperti Pangeran Charles itu kan cerita lawas kemudian terungkit kembali karena ramai di sosial media, sosial media versi zaman dulu, ada track beritanya. Nah, yang model seperti ini juga harus menjadi catatan kita sebagai pendamping bahwa belum tentu yang diviralkan itu kemudian menjadi baik dan aman bagi korban dan keluarganya. Nah, apakah ini sudah diakomodir di peraturan pelaksananya? Ya, kita sudah masukkan di sana. Dan ini kalau sudah ada indikasi seperti itu akan diviralkan atau apa, itu kepolisian, aparat penegak hukum, dan Kominfo, kepolisian dalam hal ini cybercrime dengan Kominfo, bekerja sama dan kemudian ini bisa diproses secara hukum. Itu yang kita usulkan kemarin dalam proses pencegahan, sehingga tidak ada keberulangan kasus. Gitu. Jadi misalkan dia sudah selesai, kemudian karena nggak suka, akhirnya nanti si korban bisa kena undang-undang ITE, itu kan merugikan. Gitu. Nah, jadi sekali lagi kebijaknya dalam bersosial media itu menjadi bagian yang penting termasuk
ketika kita memberikan komentar terhadap kasus-kasus kekerasan seksual gitu, seperti kasus yang sekarang lagi ramai, kasus anak yang sampai anaknya ini ya, ada yang koma gitu ya, kemarin sempat ini, ngerti lah ya si AG itu, Iya. itu juga kemudian kan di dalamnya juga sebenarnya mengandung gitu ya. Nah itu dalam berkomentar pun kita harus bijak gitu, jangan sampai kemudian kita hanya karena berkomen kemudian kita juga kena ketiban sial gitu istilahnya ya. Jadi dan itu juga tidak menguntungkan bagi dia di masa depan misalkan. Jadi jejak digital ini adalah jejak yang cukup jahat gitulah kalau kita sebagai pendamping yang kemudian jeli dalam melihat kasus gitu. Ada satu pertanyaan lagi. Nah, saya bacakan dulu ya. Iya. Ini dari Facebook, dari Uni Rahman. Mbak Dita ini kan mau nanya ke Mbak Dita, masalah yang lagi heboh seorang tokoh agama yaitu Dalai Lama ngomong ke anak kecil, hisap lidah saya. Apakah menurut Mbak Dita itu pelecehan seksual meskipun verbal? Dan apakah tokoh agama sebesar Dalai Lama apabila salah bisa disalahkan meskipun dia seorang tokoh? Ini lagi-lagi sering kayak gini ya, tokoh lagi gitu. Apa kira-kira apakah itu masuk dalam kategori pelecehan seksual atau seperti apa? Iya, kalau dikatakan apa yang dilakukan oleh Dalai Lama, sebenarnya kita bisa kalau dengan hukumnya Indonesia, kita bisa lihat di bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu ya. Jelas verbal itu masuk dalam kekerasan seksual gitu ya. Karena catcalling aja bisa masuk, masa yang kayak gitu nggak masuk gitu ya. Jadi bisa dilihat di Undang-Undang TPKS gitu ya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk gitu ya. Ya. Dan apakah bisa dihukum gitu karena dia tokoh? Jelas bisa. Kalau tokoh agama saja. Tokoh agama itu kan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat gitu atau public figure, pejabat, siapapun, selama dia masih menjadi warga negara, dia tunduk pada hukum yang sama. Dia nggak ada kata kebal terhadap hukum. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran terhadap hukum, apalagi itu pidana, maka kemudian dia berhak untuk diproses secara wajib diproses secara hukum pidana di negara itu gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu, kayak kita mau bicara ini kan Dalai Lama di luar negeri gitu ya. Kalau ini kita bicara soal konteks di Indonesia, berapa banyak sebenarnya yang sudah kita bisa baca di berita ustadz dan tokoh-tokoh agama Islam gitu ya, agama manapun yang kemudian kemarin kiai ya, siapa yang di pesantren di Bandung gitu ya, atau guru-guru agama gitu ya, dianggap sebagai tokoh agama juga kan sebenarnya, pun juga terjerat oleh kasus TPKS yang kemudian juga terkena jerat pasal gitu ya, hukumannya berapa gitu ya, ada yang seumur hidup atau berapa saya lupa. Nah, pelakunya biasa siapapun dan korbannya juga bisa siapapun gitu ya. betul sekali. Jadi ketika dia kuncinya adalah selama dia warga negara Indonesia, maka atau dia melakukannya ada di wilayah Indonesia, dia warga negara Indonesia dan dia melakukannya di wilayah Indonesia, maka dia tunduk pada hukum di Indonesia. Jadi tidak bisa lepas. Itu konsepnya hukum ya, Mbak Tuti ya, begitu ya, benar ya. Jadi kita saling konfirmasi nih. Jadi tidak bisa lepas gitu. Tapi lagi-lagi pidana itu kan basisnya adalah harus ada yang melapor gitu ya, ataupun tertangkap tangan basah gitu. Jadi korban dan pelaku. Ya, gitu. Jadi dan kasus KS ini yang menjadi catatan adalah dia adalah tindakan pidana yang dilakukan dalam urusan domestik atau private gitu. Antar orang atau hubungan dengan relasi dan segala macam, dan saksinya juga minim gitu kan sebenarnya. Kalau proses kekerasan seksual itu jarang dipertontonkan di pinggir jalan, itu kan jarang banget tuh orang perkosa di pinggir jalan gitu misalkan. Jadi ini yang juga menjadi agak tricky dalam proses pendampingannya gitu. Oke, kita udah masuk ke sesi akhir, ke sesi 3 yang mana ini tadi ada 2 pertanyaan yang cukup luar biasa. Yang pertama ke BGO sama ke BGE gitu kan.
ini menambah gitu, menambah pengetahuan kita, menambah pemahaman kita tentang bagaimana prosedur dalam penanganan kasus KBGO dan KBG, dan pencegahan sampai pendampingan korban KBG sama KBG. Oke, kita saat Marsina kita sudah masuk dalam sesi 3, ini sebentar lagi di jam 9 gitu. Kita akan bertanya ke dua narasumber kita. Ini hari ini masih ada Mbak Dita yang masih tetap akan memberikan pengalamannya, pemahamannya terkait RPP. Ada juga Mbak Tuti yang akan tetap memberikan pengalaman dan pemahaman terkait pengawalan kasus gitu, kasus KS. Dalam sesi 3 ini adalah tantangan pembelaan korban KS ke depannya. Saya akan ke Kak Tuti dulu. Kak Tuti? Ya, 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 ini kan TPKS sudah disahkan gitu kan. Itu adalah capaian besar dari gerakan perempuan. Nah, tantangannya ini kan tantangan selanjutnya dalam perlawanan terhadap KS. Ini tantangannya kan KS ini melonjak tadi, ya kan Mbak Katuti bilang bahwa ada yang melonjak lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini kan menjadi salah satu tantangan. Seharusnya bukan melonjak, tapi adanya ketika ada undang-undang ini harusnya lebih meminimalisir gitu terjadinya tindakan KS. Nah, menurut Kak Tuti sendiri gitu, apa yang menjadi tantangan selanjutnya? Ini kita mencoba melihat, menerawang gitu, apa sih tantangan selanjutnya? Ya, ini apa namanya? Aku cukup tertarik ketika ngomongin undang-undang ITE sih sebenarnya gitu, karena memang banyak banget kemarin itu dari 46 aku lupa angkanya, cuman masih sangat tinggi tuh kasus-kasus KSBE gitu kan. Tadi nambahin aja kalau apa jawaban dari Kak Dita berkaitan dengan pertanyaan pertama, kita ada namanya itu right to be forgotten. Kalau ya sorry bahasa Inggrisnya mungkin rada jelek, cuman itu adalah hak untuk dilupakan. Itu ada di Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 kalau nggak salah. Nah, apa namanya? Meskipun Undang-Undang ITE ini sebagai undang-undang atau undang-undang karet gitu ya, pasal-pasalnya pasal karet, tapi ada apa yang menurut saya right to be forgotten ini bisa digunakan sebagai warga apa ya, kita sebagai warga negara untuk mendorong apa namanya, ketika memang kita menjadi korban itu informasi-informasi atau dokumen elektronik kita itu bisa dihapuskan gitu. Akan tetapi itu perlu dorongan yang sangat kenceng tuh ke Kominfo gitu kan. Karena kalau melihat dan baca sekilas apa namanya pasal ini itu perlu pengadilan yang menetapkan bahwasanya ini harus dihapus begitu. Nah itu kan sedangkan kita butuh cepat nih sebagai korban yang sudah tersebar kemana-mana apa namanya videonya misalnya gitu atau fotonya ya kita harus perlu respon cepat dong, nggak harus 3 bulan 4 bulan kita menyelesaikan persidangan di peradilan dulu gitu. Jadi itu perlu dorongan tuh sebenarnya ada satu apa ya, satu hal yang menurut saya positif gitu, apa namanya hak untuk dilupakan ini begitu. Salah satunya nanti kita bisa dorong itu juga gitu. Nah kemudian masuk ke tantangan gitu ya. Kalau misalnya ngomongin tantangan jelas apa namanya kita tetap mengawal nggak mengawal Mbak Dita sih, tapi mengawal apa yang sedang dikerjakan oleh teman-teman begitu, ya salah satunya kerjaan Mbak Dita begitu kan. Nah itu berkaitan dengan RPP karena memang di Jateng sendiri memang belum ada Mbak setahu saya, dan apa namanya mencoba untuk cari-cari informasi juga di unit PPA Polres gitu, Polres Jateng Polda begitu, itu memang belum ada tuh menggunakan apa namanya undang-undang TPKS sebagai jerat hukumnya begitu. Itu yang pertama gitu kan. Jadi memang akan harusnya ada kemudahan dan juga memang butuh percepatan adanya keluar gitu kan, kayak itu tadi biar dinas perempuan itu nggak bingung ini ada anggarannya nggak sih gitu lah. Salah satunya itu gitu kan. Kemudian tantangannya lagi bagaimana kita apa namanya membangun budaya hukum yang memang itu secara menyeluruh memang dipahami oleh masyarakat kita gitu kan, sehingga kesadaran kritis itu bisa terbangun berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi ketika kita sedang ada di dunia maya begitu. Nah belajar dari KSBE begitu,
kebanyakan itu korban itu kan dimanipulatif gitu ya, cyber grooming gitu lah ya istilahnya. Tapi di situ aku sempat mikir gini, kalau misalnya itu kasusnya terjadi di Twitter misalnya, disebarin di Twitter gitu, seberapa kali sih kayaknya ratusan kali deh kasus kekerasan seksual itu jadi trending topik di Twitter gitu. Tapi masih aja sumber penyebaran video-video intim begitu, video-video korban yang menjadi korban kekerasan itu di dalam dunia maya itu masih ada gitu kan. Bahkan kemarin gitu kan baru kenal 1 minggu korban sudah manipulatif gitu kan, sudah disebarkan videonya gitu. Hal ini saya sendiri sekaligus tantangan ya, bagaimana kita meningkatkan yang namanya literasi digital gitu kan. Dan bahkan pertanyaannya, apakah saat ini literasi digital kita sudah sampai mana gitu? Apakah sudah sampai ke masyarakat luas gitu, atau sebelumnya belum ada literasi digital yang ya kita tahu sendiri masyarakat kita adalah masyarakat yang sekarang itu menurut saya pribadi suka yang instan gitu kan, kayak video panjang. Sekarang bikin podcast aja kayaknya nggak ada yang mau nonton kalau lebih dari 15 menit gitu kan. Jadi kayak menyukai hal-hal yang pendek gitu kan, hal informasi yang padat tapi ngena gitu. Apakah literasi digital kita sudah sampai ke situ gitu? Apakah literasi digital kita sudah tepat pada sasaran gitu. Jadi memang menurut saya tantangannya itu, selain mengawal juga kita perlu tuh mulai meningkatkan kesadaran kritis dari masyarakat kita sendiri, dan tetap menurutku aku sendiri perlu adanya konsolidasi ke teman-teman, itu masih sangat perlu gitu kan, karena memang ternyata masih banyak kok masyarakat yang belum mengetahui gitu. Jadi penyebaran informasi secara masif itu masih sangat perlu. Mungkin itu. Memang banyak ya, harus memang itu tantangan dan juga kita harus melakukan penguatan gitu kan. Oke. Satu lagi. Ya, ketika memang RPP itu sudah ada gitu, ya Mbak Dita mungkin ini bisa menjadi pandangan ke depan atau gimana gitu kan. Semuanya itu nanti penanganan, kalau saya baca, sorry kalau bisa dikoreksi kalau salah, di Undang-Undang TPKS itu kan nanti kalau di daerah itu muaranya itu di UPTD tuh, konsultasi, penanganan kasus hingga sampai ke pendampingan pelaporan gitu kan. Bayangan aku dengan kondisi saat ini APH yang seperti itu, dan juga saat ini UPTD pun aku bilang belum sepenuhnya memiliki perspektif begitu kan. Jadi memang kayak perlu deh kayaknya bayangan aku untuk ada sebuah lembaga pengawasan untuk UPTD khusus gitu kan. Karena kayak misalnya polisi itu kan dia ada propam nih gitu kan, jadi ada pelaporan ketika memang adanya adanya belok gitu lah ya, belok itu tidak sesuai jalan gitu. Nah, kurasa kedepannya itu juga perlu kita bayangkan, kita pikirkan adanya pengawas kali ya, semacam pengawas untuk UPTD kayak gitu, karena mau dari mana lagi gitu kan kita mengawal itu gitu, karena memang sudah ada di tangan pemerintah yang kita tahu sendiri kondisi pemerintahan kita itu seperti apa. Mungkin itu Mbak, sorry kepanjangan. Nanti sebenarnya nih karena kita terbatas waktu aja ya Kak, nanti kita bisa diskusi lagi gitu sama Kak Tuti, sama kawan-kawan LBH Semarang untuk mempertegas dan memperkuat dalam posisi pengawalan di tingkatan akar rumput. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Dita. 2 pertanyaan terakhir akan saya buat 1 pertanyaan gitu sekaligus gitu, nanti Kak Dita bisa langsung menjelaskan dalam 1 pemaparan. Pertama adalah karena TPKS sudah disahkan dan juga RPP sedikit lagi rampung gitu kan, apa sih strategi dan penguatan gitu dalam proses pencegahan, penanganan sama pencegahan, penanganan dan juga dalam tingkatan masyarakat sipil untuk KS ini sendiri Kak Dita. Oke. Saya sambil klarifikasi dulu dengan yang Mbak Tuti sampaikan, bahwa UPTD itu memang menjadi mandat wajib di setiap daerah, gitu ya. Semua harus dibentuk, tetapi bentuk UPTD-nya akan berbeda karena di dalamnya akan berisi beragam institusi di dalamnya, gitu ya. Jadi lintas.
ketika UPTD tidak mampu dan tidak sanggup, maka dia akan ada namanya pusat pelayanan terpadu pusat. Dia menjadi rujukan akhir, gitu ya. Dan kalau bicara soal akan ada pengawasan, maka sudah ada RPP soal koordinasi dan pemantauan yang itu isinya bagaimana lintas KL yang ada di dalam UPTD dan rujukan akhir tadi itu ikut memantau prosesnya, termasuk bagaimana kemudian pemanfaatan dana bantuan korban, pemanfaatan restitusi kompensasi itu tepat sasaran untuk korban, tidak dimanipulasi oleh keluarga misalkan untuk yang lainnya gitu ya. Jadi proses alur benang merah yang sebagaimana diharapkan di lapangan itu benar-benar sudah kita coba usulkan lewat 7 peraturan ini gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Ita soal tantangan kita ke depan gitu ya, apa yang perlu kita kuatkan gitu ya sebenarnya. Kita perlu edukasi. Ya. Edukasi menjadi satu kata kunci. Kenapa kemudian banyak APH, terutama penyidik sebagai seorang yang pertama kali menerima, termasuk juga UPTD atau P2, TP2 atau apapun namanya hari ini, itu kerap melakukan pengulangan kekerasan berbasis seks tadi itu, walaupun hanya verbal misalkan. Itu karena bukan perkara mereka nggak edukasi juga gitu sebenarnya, tapi perkara maaf, tanda petik, malas. Karena menganggap sesuatu yang itu hanya candaan, hal biasa, itu bukan menjadi satu hal yang nggak pantas gitu. Jadi kepantasan dan etik dan moralnya itu sudah menipis atau bahkan mungkin udah nggak sadar soal itu gitu ya. Itu yang perlu dibangun di tataran APH dan masyarakat gitu. Bukan hanya APH tapi APH pendamping dan juga di masyarakat. Tapak bahwa hal-hal yang hanya candaan, hanya hal-hal biasa sebenarnya di masa lalu gitu ya. Itu sebenarnya bukan hal biasa. Karena itu bisa memantik terjadinya kekerasan seksual, itu kemudian bisa memantik hal-hal yang kemudian juga mengganggu psikologis bagi tiap orang gitu ya. Nah, pendampingan yang penting lagi menjadi catatan adalah bagaimana ketika korban mengalami kehamilan dalam proses kekerasan seksual ini, mengalami kehamilan dan dia tidak menginginkan kehamilan itu, proses penghentian kehamilan atau aborsi aman yang juga dimandatkan lewat sejumlah peraturan di Undang-Undang Kesehatan dan turunannya, itu sangat minim untuk bisa dilakukan hari ini, walaupun ada mandatnya diatur di KUHP yang baru, gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian di hari ini hal itu dirujuk masuk di Undang-Undang Kesehatan yang akan dibentuk dalam bentuk Omnibus Law juga. Nah, ini perlu dikawal. Bagaimana tenaga kesehatan ini menjadi aman juga dalam proses melakukan aborsi aman bagi korban. Di sisi lain, ketika memang kehamilan itu harus dilanjutkan, tetapi keluarga ataupun korban tidak menginginkan, jangan sampai kemudian ketika diambil alih oleh negara, hak anak hilang. Minimal hak asal-usul dia itu bisa hilang, karena itu bisa mengerti ya asal-usul. Jadi dalam akte kelahiran dia akan kemudian menjadi anak siapa. Minimal kan walinya ibu, ya kan, anak dari ibu siapa. Dia minimal tahu, sehingga ketika dia mau melanjutkan kehidupan, paling mudah adalah dalam proses dia menikah, dia punya wali. Penunjukan wali hakim pun jadi enak. Nah, kalau ini kemudian diambil negara dan kemudian ditutup gitu ya, bahwa dia tidak, orang tuanya dan segala macam asal-usulnya tidak didapatkan, maka itu juga menjadi catatan. Jangan sampai kemudian hak anak menjadi hilang, padahal ini kejadian di masa lalu gitu ya. Nah, banyak sebenarnya catatan-catatan itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi, membangun kepekaan, simpati, hati nurani gitu ya, untuk hal-hal yang kemudian tidak dengan mudah kita memblaming atau menyalahkan gitu ya orang yang kemudian mengalami kekerasan seksual. Satu, kedua, kita juga harus memilah kasus apakah benar kejadian itu adalah kekerasan seksual, karena batasnya sangat tipis dengan perzinahan, gitu ya. Jadi
ini banyak kasus yang kemudian perlu kita jeli. Di catatan yang ketiga yang menjadi penting adalah sebagai pendamping korban, itu kita perlu jeli dalam proses menganalisa kasus dan kemudian memilih jalan mitigasi kasusnya. Kita harus cerdas. Dan di sisi lain, kita juga harus berani dalam memberikan pendapat kita, argumentasi kita di penegak hukum. Ketika dia melakukan hal-hal verbal yang kemudian melukai hati korban, itu harus dipastikan kita harus bisa berargumen sebagai pendamping, tidak didiamkan. Dalam prosedur kasus anak, penawaran untuk berdamai itu adalah salah satu prosedural. Tetapi kita tetap harus bisa menyampaikan bahwa kasus tetap harus dijalankan. Kita menolak mediasi, tapi kasus tetap harus dijalankan. Itu menjadi satu prosedural mekanisme yang harus kita lakukan. Dan catatan lain adalah bahwa teman-teman pekerja ini menjadi satu kunci karena hari ini nggak ada orang bukan pekerja, gitu ya. Pun pengusaha dia adalah pekerja. Tetapi mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual di dunia kerja itu masih sangat minim, gitu ya, terbongkarnya, gitu ya, penanganannya, dan kemudian pakem-pakemnya juga kemudian berujung biasanya pada pengadilan hubungan industrial. Ini juga perlu menjadi catatan gitu bagi teman-teman pekerja, harus bisa kemudian mengadvokasi kepada Menaker bagaimana mekanisme yang bisa dibangun. Itu menjadi satu PR bagi teman-teman pekerja yang sebenarnya bisa memperkuat 7 peraturan yang hari ini dibangun. Gitu ya, coba kita advokasi, dan rencananya bahwa 7 peraturan ini akan disahkan paling lambat di bulan Juni. Oke. Dan karena ini akan terkait soal anggaran, karena kita juga meminta bahwa harus dipastikan adanya dana untuk penanganan awal sampai ke akhir, hulu dan hilirnya itu ada, bukan hanya terbatas pada restitusi kompensasi saja. Begitu, dan memastikan bahwa dana yang masuk itu bukan adalah dana dari tindak pidana kejahatan keuangan yang hari ini juga cukup marak gitu ya. Jadi itu juga akan memberikan dampak lagi pada korban yang terima nantinya. Jadi itu Mbak yang bisa disampaikan. Oke, Mbak Tita, nanti kita akan makin banyak gitu berita. Kita cuma minta nanti kalau misalkan diundang lagi untuk diskusi ini nggak keberatan gitu. Semoga ada waktu juga ya. Jadi kita bisa panjang mengekspor dan juga mengupdate gitu sudah sampai mana RPP dan memang ini dalam posisi pengawalan. Oke, sahabat Marsina, sebenarnya masih banyak banget gitu kan yang mau ditanyakan, yang mau ditambah atau mau diekspor tentang RPP TPKS, karena memang ini masih menjadi satu urgensi, kebutuhan khusus, kebutuhan yang mendesak untuk RPP segera disahkan. Tapi karena keterbatasan waktu gitu talk show kita nanti mungkin akan kembali lagi diskusi lebih intens dengan Mbak Dita, nanti ya SBPI mungkin akan mengundang lagi Mbak Dita untuk memberikan pemahaman ke anggota kami gitu, anggota perempuan yang ada di FSBPI terkait RPP, TPKS dan RPP TPKS. Mungkin itu ya Mbak Dita. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Dita, untuk Kak Tuti, untuk yang bisa hadir hari ini. Luar biasa banget pemaparannya, pengetahuannya, tambah kita semakin paham bahwa Undang-Undang TPKS dan RPP TPKS memang harus segera disahkan. Dan yang jadi catatan tadi besar adalah siapapun pelakunya, siapapun korbannya, dimanapun tempatnya, maka RPP ini harus menjangkau ke semua tempat tanpa terkecuali. Oke, saya Ita pamit undur. Saya dari Permasina pamit undur. Kita akan kembali lagi dengan talk show selanjutnya dengan tema-tema yang baru, dengan narsum-narsum yang luar biasa, yang seperti hari ini yang menambah hasanah pengetahuan pengalaman kita sebagai pekerja perempuan, karena pekerja perempuan yang lebih dominan gitu, yang dianggap tidak mempunyai pemahaman, ini kita harus sama-sama mendobrak bahwa pekerja perempuan juga wajib pintar dan harus pintar. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semua partisipasi yang ada di Zoom Room.